Hai, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di bagian ini, kita akan membahas pembahasan terakhir di pertemuan ketiga, yaitu pengaturan atau setting pada WordPress. Nah, sama dengan yang di sini, kita masuk ke pengaturan atau setting, di mana pertemuan selanjutnya baru kita bahas tentang post atau tulisan. Baik, untuk masuk ke setting WordPress, berarti kita harus masuk ke dashboardnya terlebih dahulu. Kemudian mengklik menu pengaturan. Nah, pengaturan salah satunya adalah pengaturan umum. Jadi, kalau saat instalasi kita mengetik tracer alumni, mau diganti, disinilah menggantinya. Nah, tracer alumni ini tampil di beberapa tempat, misalnya di title, di judul web, dan seterusnya. Jadi, kalau mau diubah, contoh nih, tracer alumni Atma Luhur. Silakan ditambahkan, dia otomatis. Kalian klik tombol simpan. Maka setiap yang ada kata tracer alumni nanti akan di-update. Baru nanti dia berubah. Tracer alumni Atma Luhur. Kemudian moto Anda, situs bisa diletakkan sendiri. Nah, di sini ngetakinnya slogan kampus kompetensi. Berarti kalau kita simpan, kita lihat hasilnya di sini, moto tuh atau slogan webnya bisa tampil. Nah, ini tergantung tema atau template dari masing-masing WordPress-nya yang kita gunakan. Kadang ada yang muncul, ada yang enggak, tapi rata-rata muncul. Jadi ada judul plus slogan. Kemudian ada alamat WordPress URL-nya. Sebenarnya kita bisa ganti dari sini, tapi kurang aman. Kapan kita mengganti? Sebenarnya nanti saat udah mau hosting. Oke, nanti ada pembahasan khusus tentang hosting, baru kita bahas lagi tentang ini. Agar penggantiannya menyeluruh. Nah, alamat email untuk keperluan admin. Jika ngubah, katanya ini ada dikirimkan. Jangan ditunggu, sebenarnya nggak ada. Kalau mau ganti alamat email, boleh juga diganti. Keanggotaan, setiap orang dapat mendaftar. Nah, jadi ceritanya gini, saya akan tunjukkan posisi di satu lagi. Jadi kita nggak perlu keluar dari admin. Di browser satunya, kalau saya posisi logout, tidak ada pendaftaran. Tetapi ketika saya keanggotaannya setiap orang dapat mendaftar dengan peran default yang adalah pelanggan, kita lihat nih apa yang terjadi. Simpan. Jadi, setiap orang dapat mendaftar berhubungan dengan peranan pengguna baru standar ya. Kita cek, reload halaman ini, lupa sandi. Nah, sekarang sudah muncul link daftar, di mana pendaftaran ini contoh nama pengguna. Nah, saya coba mahasiswa contohnya. Mahasiswa Atma Luhur ID. Oke, konfirmasi ya, daftar. Apa yang terjadi seperti ini? Pendaftaran selesai, silakan periksa email Anda, kemudian kunjungi halaman login. Sebenarnya kalau ditunggu emailnya pun nggak pernah datang, yang perlu dilakukan adalah menghubungi admin webnya. Kita lihat sekarang. Di pengguna, apakah benar ada yang mendaftar kayak tadi? Ya, ternyata benar, ada si mahasiswa. Kita lihat. Setiap orang dapat mendaftar dengan peran default pelanggan. Mahasiswa dengan peran default pelanggan. Nah, jadi kalau setiap orang butuh login, kalian bisa mengaktifkan itu. Kalian tinggal sunting. Nah, di sini misalnya nama pengguna mahasiswa, nama depan. Mahasiswa Atma Luhur. Nama panggilan mahasiswa Atma Luhur. Situs web ciptakan sandi. Nah, ini yang pentingnya. Ciptakan sandi mahasiswa misalnya. Setujui, sangat lemah, perbarui. Jika si admin sudah menyetujui pendaftarannya, sudah membuat password, barulah kemudian user mahasiswa tersebut dapat login di sini. Berarti mahasiswa login. Nah, dia sudah berhasil login sebagai pelanggan. Jadi, kalau mau website kita
ada keanggotaannya bisa mendaftar sendiri, berarti kita perlu mengaktifkan setiap orang dapat mendaftar dan role-nya tentukan apa. Nah, bahasa, zona waktu, ini sebenarnya nggak perlu kita ubah. Waktu universal adalah 2336 kata dia. Tapi kalau kita mau menyesuaikan, berarti UTC plus 7 untuk kita. Kita coba set, simpan. Untuk pengaturan umumnya, UTC plus 7 adalah waktu lokal 0639. Nah, inilah waktu kita. Sedangkan format tanggal bisa kita ubah atau menyesuaikan, misalnya JFY keluarnya kan gini. Kalau saya tambahin D kecil misalnya, D, FY, nah dia akan di-generate otomatis bentuk tanggalnya. Kita bisa menyesuaikan yang seperti ini. Silakan, ini format date yang untuk PHP nih. Sama dengan waktunya juga. Nah, kurang lebih ini ada minggu dimulai pada hari apa. Kalau mau di set silakan, biasanya untuk di kalender nanti dia menyesuaikan. Misalnya kalau hari Minggu berarti ini gambarannya Minggu, berarti mulainya yang pertama Minggu, Senin, Selasa. Tapi ini untuk kalender di WordPress-nya. Simpan kalau sudah. Itu untuk pengaturan umum. Nah, untuk pengaturan menulis sekarang. Kategori post standar adalah tak berkategori. Kenapa dibilang tak berkategori? Ceritanya seperti ini. Kalau kalian ingat, saya tidak ada memilih atau membahas kategori, tapi ada tulisan tak berkategori. Karena apa? Kategori post standarnya ditentukan adalah tak berkategori. Nah, siapa yang bisa membuat kategori ini? Seperti pembahasan peranan dari pengguna WordPress, yang bisa membuat adalah minimal editor atau administratornya. Atau ada lagi nggak satunya? Si author mungkin nggak? Ya harusnya nggak, karena si editor lah yang bikin kategori. Ada di mana? Di post kategori. Jadi dia bisa nambahin kategori baru, nanti baru muncul. Oh, misalnya yang paling sering adalah tentang berita. Berarti kategori postnya kita set berita. Format post bawaannya ya cukup pilih standar. Nah, di sini ada pilihan lainnya untuk bentuk format postnya. Standarnya yang kita pakai blok-blok tadi, nggak usah diubah sebaiknya. Nah, ini kalau kita mau post via email, bisa otomatis nih lewat sini. Mail example, tapi kita gunakan mail google.com, misalnya nomor loginnya nim@mahasiswa.com, sandinya apa, kategorinya apa. Ada tapinya. Karena kita menyimpan informasi login di sini, ada kekhawatiran kurang aman, sebaiknya kita jangan gunakan, kita lewatin aja. Oke, berarti asal menulis sudah, membaca. Tampilan beranda. Saat pengguna membaca, pengunjung website kita, apa yang terjadi? Post-post terbaru, ya benar, yang terakhir di post akan tampil di sini. Nah, akan tampil. Kenapa seperti itu? Karena diaturnya tampilan berandanya adalah post terbaru. Kalau kita mau ubah, oh tadi kan ada tulisan tentang nih, di halaman depannya selalu sama. Kita mesti ngapain? Berarti kita pilih halaman statis ini. Di berandanya tentang. Nah, contoh saya simpan. Tentangan isinya ini. Kalau saya buka halaman beranda halaman utama, saat saya membuka halaman beranda, yang ditampilkan adalah halaman tentang itu. Oke, dia bersifatnya statis kalau kita ganti. Tapi kalau biasanya sih kita maunya format post terbaru. Halaman statis ini misalnya di company profile boleh, nggak berubah-ubah. Halaman blog menampilkan paling banyak 10 post. Jadi ceritanya saat kita membuka halaman atau beranda dari web kita, set preview, paling banyak tampilnya post 10. Kalau udah lebih dari 10 gimana? Dia akan ada tulisan page-nya, page 1, page 2, atau ke previous post tulisannya. Nah, umpan sindikasi ini RSS-nya bisa menampilkan 10. Jadi kalau website lain mau ngambil info dari web kita, dia nampilnya 10 objek RSS-nya. Bisa feed
feed-nya apa? Ringkasan atau teks menu? Bagusnya sih ringkasan nanti. Tapi ini kalau sudah ada web lain yang menggunakan info dari web kita, ibaratnya web berita lain. Contohnya, siapa tahu masih ada ya, prodi.atmaluhur.ac.id. Lomba uji kompetensi, post terbaru, komentar terbaru. Oh, udah dimatiin nih, nggak ada lagi di sini. Dulu saya tambahin di sini dari website utama Atmaluhur, sehingga seolah-olah RRS itu adalah kita punya konten di web kita, tapi sebenarnya konten itu dari website lain. Itu yang disebut RRS feed-nya. Oke, kita lewatin. Halangi mesin pencari, ini juga yang saat install tuh. Sebenarnya tergantung mesin pencari untuk mengamati. Nah, jadi kalau kita mau ditemukan di Google, sebaiknya sih tetap nampak. Tetapi kalau masalah privasi banget, ya kita halangi mesin pencari untuk mengindeks. Itu untuk pengaturan membaca. Diskusi. Diskusi ini terkait komentar. Nah, pengaturan artikel. Kirim notifikasi ke setiap blog yang terhubung dari artikel. Misalnya ada blog-blog lain yang menggunakan artikel kita, atau ngambil, dia akan ada notifikasinya. Ping balik, ya ini sebenarnya pengaturan ini nggak perlu diatur. Kalau kalian mau ngatur pun nggak masalah, jangan takut salah. Penulis harus menulis alamat email. Nah, jadi kalau kalian yang jejak komen kemarin, nulis nama, email, ya inilah salah satu pengaturannya. Kemudian, pengguna harus terdaftar. Ada yang nanya, Pak, kok saya harus mesti login dulu baru ini? Ya, dia harus terdaftar dan masuk log untuk berkomentar. Ya, dia pengaturannya di sini nih. Jadi, kalau dia mau komen, ini posisi mahasiswa login, saya keluar misalnya. Kembali ke tracer alumni. Posisinya ini nggak ada yang login nih. Kita lihat, tak ada komentar kan? Nah, komentar, nama, email. Hore, misalnya ada yang komen, selamat ya atas pencapaiannya. Nah, pura-puranya gitu kan. Yang komen mahasiswa misalnya. Email mahasiswa. mahasiswa@atmaluhur.ac.id. https www.maluhur.ac.id. Pura-puranya ada apa kemarin tuh, backlinknya. Ref ISD Atmaluhur. https www. Nah, kita lihat nih. Ini gambaran tugas komen kalian kemarin. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita simpan, artinya di web ini kita bisa lihat terus komen kita. Kalau kita nggak simpan, ya dia tanda tanya nih. Bisa jadi dihapus, bisa jadi di-approve. Kita coba yang normal aja. Kirim komentar. Coba author penulis. Nah, langsung tampil. Hore, selamat ya. Tapi kita lihat nih. Secara si admin, kelihatan nggak ada yang komen. Hai semua, saya naik level, tidak ada komentar. Kita cek. Hai semua, saya naik. Coba kontributor. Nggak ada ya. Nah, ceritanya kenapa seperti ini nggak ada nih. Kita cek sekarang. Komentar dicek oleh admin. Ini yang pengguna saya tutup dulu. Oh, ada satu nih yang komen. Dari IP berapa, oleh mahasiswa, selamat ya. Ada link. Oh, kata dia, bagus nih komennya, ya udah saya setujui. Ya, cek sekarang apa yang terjadi kalau saya reload. Hai semua, satu tanggapan, baru ada linknya aktif. Ya, ceritanya itu jika komen kalian disetujui. Nah, disetujui dalam artian gimana? Bisa jadi komen kalian tuh menarik bagi si pemilik webnya. Ada tapinya. Kalau dia nganggap spam, dia akan mengklik spam ini. Ya, jadi ada tanda tanya nih. Setiap ada komen dari pengguna lain yang mengatasnamakan seperti ini, ya nanti dia tinggal checklist semuanya. Checklist, maka akan masuk semuanya ditandai sebagai spam. Ya, lain kali kalian udah lebih sulit
udah tanda sebagai spam, otomatis dia nggak akan pernah cek lagi karena dianggap spam. Nah, pandai-pandailah istilahnya menulis komentarnya. Nah, itu tentang komentar. Kenapa yang kalian nggak tampil, nggak bisa saya cek? Ya karena belum di-approve atau dihapus sama si adminnya. Pak, di saya bisa kok kayak gini kan, bisa dari tadi. Ya bisa lah, kan dia nyimpen informasinya di lokal. Nah, kita lanjut sekarang. Pengguna harus daftar. Tadi saya nggak daftar, nggak login. Ya kalau kita mau harus login dia, berarti kita baru cek. Secara otomatis komentar pada artikel tertutup setelah terbit. Nah, ini boleh diatur juga. Oh, nggak boleh diterbit. Nggak boleh dikomen kalau udah 14 hari karena udah cukup dewasa. Nggak ada yang protes misalnya. Kalian kalau mau mengundang kontroversial boleh secara otomatis menutup misalnya. Karena setelah 14 hari nggak ada lagi yang komen, berarti kalian anggap udah benar infonya atau udah basi. Oke, tampilkan kotak centang. Nah, ini nih yang tadi tuh. Saat saya komen mau disimpan nggak infonya katanya. Ya di sini aktifkan komentar bergulir atau disarankan 5 tingkat. Jadi di dalam komen ada komen lagi, habis itu komen lagi sub ya. Bagi komentar ke dalam halaman dengan, nah ini bisa di packingnya. Misalnya kalau udah lebih dari ini dia bisa lihat halaman berikutnya untuk komennya. Terakhir, ya benar, komen terakhir yang paling atas, komentar harusnya ditampilkan dengan komentar lebih lama. Nah, ini kalian tinggal atur sendiri lah. Kirim email, kalau nggak mau ribet, setiap ada orang komen kalian dapat email, ya nggak usah diaktifkan. Tapi ini akan berfungsi jika kita sudah mengatur email. Setiap sebuah komentar ditahan untuk moderasi, ya tergantung kalian lah. Komentar harus disetujui secara manual. Kalau mau lebih sakti, ya kalian aktifkan yang ini. Jadi setiap kali ada komen, belum tampil. Setiap ada komen, belum tampil. Penulis komentar harus mempunyai komentar yang disetujui sebelumnya. Nah, ini syaratnya nih. Kalau udah disetujui, dia berarti otomatis. Tapi kalau kita lepas ya seperti ini, berarti ya komentar harus disetujui secara manualnya. Moderasi, kalian bisa coba. Yang dilarang apa? ISB atmaluhur atau HTTPS atau URL. Ya disinilah sebenarnya si pemilik web settingnya. Saat semua komentar membuat kata berikut dalam konten, nama penulis, URL, ya dia bisa naruh di sini. Contoh, www.atmaluhur tadi, www.atmaluhur.id. Ya dia tinggal naruh seperti ini. Sehingga kalau kalian komen atau mengandung kata seperti ini, langsung dia sebagai sampah atau spam. Oke, dibuang ke dalam tempat sampah. Ya cerita sedihnya seperti itu. Karena apa? Karena dianggap nggak bermanfaat bagi dia. Oke, nama petulis misalnya atau keyword press akan ini saat komentar kata-kata tersebut seperti ini. Tambahin aja koma, berarti satu lagi ISB atmaluhur. Dah. Tampilkan avatar ini nih kalau kita terhubung online maunya apa orang-orang komentar tuh. Bisa diubah. Simpan. Kurang lebih itu untuk pengaturan diskusi atau komen. Nanti seiring berjalannya waktu kalian bisa menggunakan inilah. Kemudian ada pengaturan yang namanya media. Nah, di WordPress, media ini kita akan gunakan baik di post maupun di halaman. Media ini bisa jadi itu gambar, audio, video. Nah, jadi ceritanya saat kita mengupload gambar di sini, dia akan satu gambar tuh akan dibagi menjadi ukuran mini dengan ukurannya segini, dia di crop otomatis, ukuran sedang seperti ini, ukuran besar seperti ini. Jadi saya punya gambar dengan resolusi 2 megapiksel misalnya itu 2048, maka dia akan di crop ketiga ini. Tapi kalau ukurannya kecil 100-100 ya dia nggak akan di crop cuma satu. Nah, jadi ceritanya yang miniatur nih adalah versi saat kita belum ngeklik, biasanya seperti itu, tampil mininya. Kalau diklik tampil yang besarnya, ukuran besarnya berapa, atau ukuran sepenuhnya. Ini sebenarnya nggak perlu diatur, nggak masalah. Nah, salah satu ciri website menggunakan WordPress, kalau kita ngupload medianya, dia akan kesimpan di dalam folder bulan tahun. Yang ada WP konten, ya garis miring, bulannya berapa, 2020 misalnya, bulannya 10, nah garis miring nama file apa. Disinilah pengaturannya, dia nggak usah diubah pun nggak masalah. Permalink. Permalink ini adalah untuk pengaturan linknya. Kalau kalian lihat tadi, nah saat saya mengklik sesuatu ya, tahun, bulan, ini tanggal.
Ini disebutnya permaling. Saat tanggal 9 saya mempost coba auto penulis. Kita cek sekarang. Localhost alumni 2020 tahun. Ya inilah yang tadi barusan yang kita lihat. Nah, sekarang kalau saya ubah, saya mau yang lebih simpel web saya tanda tanya P123 biasa. Saya tinggal simpan. Nah, ini untuk pengaturan link di website kita. Apa yang terjadi? Kita cek sekarang ya. Saya klik localhost alumni atau ngeklik beranda. Ingat-ingat nih alamat nih. Coba auto penulis saya klik lagi. Apa yang terjadi? Nah, bentuk linknya udah berubah. Jadi kalau kalian nggak mau, saya nggak mau lebih pendek kayak gini, lebih gampang nanti saat saya share, gampang dibuka sama orang, tinggal ngetik 11, 12, 13, dan seterusnya. Bisa kayak gitu, kalian bisa atur di sini. Atau orang, saya mau tahu, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, tulisan saya terbit, berarti tanggal nama. Atau saya mau bulan dan nama aja, ya kayak gini, dan seterusnya. Oke, silahkan dicoba. Terakhir, tentang privasi. Ubah halaman kebijakan privasi. Kebijakan privasi. Gunakan halaman ini. Ya, sebenarnya halaman privasi ini, hukum privasi nasional dan internasional harus membuat. Salah satunya penggunaan cookies katanya. Halaman baru serta ini. Jadi dia akan menambahkan halaman baru kebijakan privasi. Ciptakan halaman baru. Gunakan halaman ini. Ya, intinya kalian bisa menggunakan atau tidak. Website-website profesional biasanya menggunakan halaman ini. Siapa kami? Alamat kami adalah ini. Data pribadi yang kumpulkan apa? Begini-begini. Media, formulir. Ya, ini pernyataan privasi default ya. Jadi, kalau mau dipakai silakan, nggak pun nggak masalah. Alamat IP, intinya jangan sampai orang menuntut website kita karena sesuatu hal kemudian. Nah, kurang lebih itulah untuk pembahasan materi pertemuan ketiga bagian terakhir tentang pengaturan. Selanjutnya kalian silakan coba-coba ya. Terima kasih.